بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita tentang peran pesantren dalam mendukung atau menjadi tempat pendidikan anak-anak dan masyarakat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan bahwa pesantren di antara misinya adalah membentuk kemandirian anak. Tadi kita sebutkan bahwa bab kemandirian ini pada ujungnya nanti adalah bagaimana seorang muslim dia bisa hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Dalam arti tidak tergantung di sini, jangan dia, kalau bahasa simpelnya, merepotkan orang, ya. Apa-apa butuh bantuan orang, berpangku tangan, ya, menerima dan menunggu pemberian orang, nganggur, nggak mau bekerja, akhirnya membuat repot yang lain. Itu bahasa umumnya begitu, ya. Nah, kita berharap bahwa anak-anak kita, para santri dengan didikan pesantren, dengan pembiasaan yang tadi kita sebut di poin sebelumnya, dia akhirnya bisa mencukupi dirinya dengan usaha dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW melalui hadis-hadis beliau mendidik kita sebagai umat beliau untuk seperti itu. Bukan tergantung pada orang, ya, bergantung pada orang, tapi justru lebih baik daripada itu. Kita yang memberi orang, kita yang membantu orang. Apa kata beliau? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya. Maknanya bahwa kita memberi lebih baik daripada kita yang meminta. Jadi hadis ini bukan saja kita ini mandiri untuk kita sendiri, bahkan hadis ini menunjukkan kita lebih daripada itu. Baik. Jadi kita bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Dalam arti kita justru yang memberi, kita justru yang membantu, begitu. Nah, ini perlu sekali, ya, mindset ini. Ya, jangan kita nanti jadi guru, jadi mudarris, jadi ustadz, pikirannya gimana kalau dibantu, gimana kalau diberi, dan seterusnya. Memang ini hal yang
mungkin muncul ya. Jangan sampai hal seperti itu menjadi suatu pikiran seseorang, apalagi ini seorang santri, seorang yang nanti bakal menjadi pengajar, seorang yang bakal nanti berdakwah. Justru kita harus seperti yang tadi kita sebutkan, bagaimana nanti bisa saya itu membantu orang, bagaimana nanti saya itu bisa mungkin bahkan mencukupi orang, ya, dan begitu seterusnya. Hadis Nabi seperti yang tadi kita dengar, al yadul ulya khairun minal yadi as-sufla, ya, begitu. Jadi secara tersirat hadis yang tadi kita baca mengajarkan kemandirian, ya, dan lebih daripada itu, sehingga nanti anak-anak kita di pesantren itu bagaimana mulai hal-hal yang kecil, ya, belajar mandiri, mengatur waktu, ya, bagaimana waktu belajar, bagaimana waktu ibadah, bagaimana aktivitas yang lainnya. Sekali lagi berawal mungkin dari aturan, tapi nanti dia sendiri sudah bisa mengatur dirinya, memanage dirinya, ya. Dari sejak kecil kehidupan pesantren, anak dipisah dengan orang tua, ya kan? Tentunya pada umur yang memang sudah waktunya. Kalau belum waktunya ya jangan, ya, nanti malah berefek yang buruk. Anggap sudah pada waktunya umur-umur ya di atas sekolah dasar, ya, umumnya begitu masyarakat kita. Nah, jauh dari orang tua nanti dia terlatih, ya, dengan berbagai hal yang dia hadapi dari perkara-perkara kecil, termasuk menghadapi suatu problem, ya kan? Ya, dia perlu dibantu. Namun itu proses dalam berlatih. Kadang menghadapi teman macam-macam, ya kan? Ada teman yang membuli, teman yang jahil, ya. Dia dalam dunia pesantren akan menghadapi itu miniaturnya. Nanti di masyarakat luas kan ada juga begitu. Dia hidup di masyarakat, ada yang jahil, ada yang ganggu. Dalam kehidupan pesantren dia sudah berlatih menghadapi dari hal-hal yang kecil. Ya, jadi ini adalah tadi kemandirian, ya. Sehingga anak itu belajar menghadapi tantangan-tantangan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Selanjutnya, poin yang keempat, pendidikan pesantren adalah suatu lingkungan pendidikan yang kondusif, ya. Dan ini juga merupakan hal yang sangat penting, karena bab lingkungan dalam dunia pendidikan itu perannya besar sekali, ya, perannya sangat besar. Sebagai contoh misalnya kita bisa ambil suatu pelajaran dari ayat Al-Quran yang sering kita dengar, misalnya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, firman Allah Azza wa Jal, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, ini kehidupan keluarga, ya kan? Kehidupan keluarga. Di situ ada orang tua, bapak, di situ ada ibu dan ada anak-anak, ya. Allah Azza wa Jal memerintahkan seorang bapak, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Jadi pertama dia sendiri, "Qu anfusakum," perbaiki diri, kemudian keluarga. Nah, terciptalah di situ suatu masyarakat atau lingkungan, paling tidaknya dengan skup yang kecil, keluarga kita. Kita seperti itu, kita menyuruh istri kita mengawasinya sebagai ra'in, ya, menyuruh anak-anak kita menjadi suatu lingkungan yang baik dalam keluarga. Nah, tentu ini adalah bi'ah sholihah, suatu lingkungan yang baik yang akan mendukung dalam melatih kehidupan beragama kita, ya.
Tentu di sana juga ada hadis-hadis yang lain mengenai bab kehidupan keluarga yang agamis, yang islami. Nah, pesantren lingkungan yang lebih besar. Ya, di situ bukan satu keluarga, tapi di situ sudah keluarga besar. Terdiri dari para guru yang mereka ibaratnya orang tua, terdiri dari para santri yang itu ibarat anak-anak, ya, anak-anak didik. Nah, lingkungan ini lingkungan yang sangat penting. Karena apa? Pengaruh. Kita tahu semua bagaimana lingkungan akan mempengaruhi seseorang. Banyak ayat atau hadis ya yang terkait dengan ini. Hadis yang sering kita dengar tentang pertemanan, ya kan? Almaru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama atau akhlak, perilaku, ketakwaan atau ketidaktakwaan temannya. Ya. Jadi bagaimana dia itu seringkali bagaimana temannya. Seperti yang sering kita dengar ya. Hadis tadi, "Fal yanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang dari kalian hendaknya melihat siapa yang diajak berteman. Dan beberapa hadis yang lain terkait dengan ini yang kita ketahui bersama. Ya, ingat juga itu seorang yang mau bertobat, yang sampai membunuh 100 jiwa. Apa nasihat orang alim? Kamu kalau bertobat, ya bisa bertobat, tapi tinggalkan kampungmu yang di situ orang-orang buruk, menuju kampung sana yang orang-orang itu soleh. Nah, jadi inilah pentingnya suatu lingkungan yang kondusif dalam tinjauan syariat, ya, lingkungan yang baik agamanya, pertemanannya. Nah, pesantren itu seperti itu mestinya tentunya. Walaupun kita nggak memungkiri ya santri nakal juga ada, ya. Namun ya itu sudah menjadi suatu hal yang sama-sama kita pahami, dan itu menjadi suatu tantangan juga. Artinya kita harus bagaimana memperbaiki supaya lingkungan semakin bagus, ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu kita sebagai para pengelola di pondok-pondok pesantren, kita harus mengupayakan, ya. Tadi kalau saya sebut namanya santri nakal itu ada, bukan kemudian mereka dipelihara dan dibiarkan, bukan. Tapi kita perlu selesaikan. Dalam arti apa? Ya, kita perbaiki. Kondisi ini kita selesaikan, dalam arti kita perbaiki. Ya, sehingga terkontrol lingkungan itu, sehingga menjadi lingkungan yang religius, ya. Anak terjaga dari pengaruh yang negatif, terjaga dari pergaulan bebas di luar sana yang tidak lagi terkontrol, ya. Sehingga anak itu dengan lingkungan yang baik akan mendapatkan kebiasaan yang baik dari ibadah, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, dan itu menjadi suatu bagian dari rutinitas harian, ya. Jadi sangat penting sekali, ya, peran ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, poin berikutnya, bahwa dunia pesantren di situ terdapat pengembangan istilahnya soft skill dalam kepemimpinan, ya. Jadi mendidik orang juga supaya bisa memimpin, ya. Ini termasuk hal yang penting, ya. Karena
kita sangat membutuhkan kelak di kemudian hari orang-orang yang bisa memanage, bisa memimpin. Ya tentu tidak semua bisa ya. Namun kita berharap, anggap dari sekian persen santri, ya mungkin sekian persennya, anggap 10% atau semoga bisa lebih, orang-orang yang punya kemampuan yang lebih. Apa kemampuan yang lebih itu? Ya tadi, punya jiwa memimpin dan kemampuan memimpin. Ya. Karena kita tahu kebutuhan terhadap orang-orang yang seperti itu sangat besar. Kalau kita bicara tentang dakwah, antum bisa sedikit berpikir atau merenungkan ya, kembali ke sekian tahun yang lalu, berapa pesantren kita ya. Kemudian sekarang langsung sudah berapa pesantren. Artinya perkembangan, ya kan? Jadi kita membutuhkan sekian banyak orang untuk memimpin pesantren-pesantren tersebut. Dan kepemimpinan bukan sekedar keberanian, bukan. Sekian banyak mungkin tempat pendidikan yang mungkin asal-asalan dalam memilih pemimpinnya. Nah, lihat saja seperti apa jadinya. Ya kan? Sekian banyak tempat ternyata memilih pimpinannya ya asal begitu saja. Atau mungkin bahasanya alami gitulah. Alami. Tidak cukup seperti itu, yaitu bisa jadi baiknya, namun kadang juga tidak seperti itu. Kita membutuhkan kesiapan atau membutuhkan penyiapan juga supaya orang-orang ini memang punya kemampuan itu. Nah, dunia pesantren kita mestinya juga ada ke arah itu, ya. Tentu bab kepemimpinan ini Nabi juga sudah memberikan petunjuk ya. Dengan hadis beliau yang juga sering kita dengar, kullukum ra'in, ya enggak? Tiap-tiap kalian ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lalu beliau memberi contoh, ar-rajulu ra'in fi ahli baiti. Dari sekup kecil keluarga, ya, seorang kepala keluarga penanggung jawab bagi keluarganya, sampai yang tertinggi seorang pemimpin di suatu negeri. Nah, jadi Nabi SAW memberikan kepada kita suatu pengertian, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, masa orang-orang seperti itu tiba-tiba saja muncul begitu? Ya, kalau bab mungkin saja ya Allah beri taufik. Tapi kita sekarang sedang bicara pendidikan. Maka dari itu pesantren ini juga harus memiliki pendidikan kepada hal seperti itu. Ya. Jadi perlu latihan, ya kan? Ya, perlu latihan, perlu pembiasaan. Ya. Kalau orang bilang umumnya leadership kepemimpinan. Ya. Ada orang-orang yang mungkin juga sudah punya bakat. Nah, ini tinggal diasah bakatnya. Ada orang yang mungkin belum punya bakat, perlu dimunculkan bakat itu. Ya. Sehingga misal ya, sebagai contoh untuk bab ini, dalam pesantren itu perlu misalnya ada kegiatan keorganisasian santri yang biasa kita sebut ya dengan misalnya lajnah thalabah ya. Jadi di pesantren ada hal semacam itu. Bukan semuanya kita urus sebagai guru atau sebagai mudir, ya, mengurus semuanya, ditangani sendiri, bukan. Justru yang seperti itu, ini ada sisi negatif, ya.
sisi negatifnya. Akhirnya santri-santri ya bisanya ngikut-ngikut terus, ya kan? Dalam dunia pendidikan yang kita bahas ini itu justru kurang tepat. Yang wallahu alam, ini pandangan saya, semestinya santri-santri itu ditumbuhkan jiwa ini tadi. Jiwa memanage, mengatur, ya, memimpin, ya. Nah, melalui lajnah thalabah tadi kita mendidik mereka untuk itu. Kita pasrahi tanggung jawab. Ya, walaupun kecil, dan ini latihan dan sesungguhnya memberi manfaat kepada kita juga sebagai mudarrisin di pesantren. Ya, jadi ada semacam bagan keorganisasian di santri. Di sana ada ketuanya, di sana ada wakilnya, di sana ada sekretaris bendahara, di sana ada divisi ini, divisi itu, ada divisi olahraga, misalnya ada divisi apalagi maktabah, ada divisi kebersihan, keamanan. Itu juga dibentuk di tengah-tengah santri. Nah, dia di samping belajar agama di kelas-kelas, di sini dia dilatih bagaimana mengemban tanggung jawab. Nah, akhirnya dia akan punya suatu kemampuan, bahkan mungkin juga pandangan-pandangan dan solusi-solusi dalam menghadapi berbagai persoalan. Ya. Kelak kalau dia nanti dipasrai pondok pesantren sudah punya pengalaman, walaupun pengalaman yang mini, ya, pengalaman mini, tapi insya Allah itu menjadi tandasan dasar. Kelak kalau dia mimpin, oh begitu caranya, ya, begitu caranya. Nah, lajnah thalabah tadi ya tentu dipandu juga oleh asatidzah, ya, dipandu. Perlunya juga panduan untuk hal seperti itu. Gini, kamu perlu perencanaan, dan tahun ini kalian menjabat sebagai lajnah thalabah, ya kan? Apa program kalian dalam setahun ini? Tulis, masing-masing divisi menulis, saya punya program begini-begini. Tulis yang penting. Kita atur. Nah, nanti mungkin untuk biaya kita dukung, ya kalau punya, ya. Kita dukung. Ya. Jalankan program itu. Nah, jadi dia punya apa? Punya nanti jiwa memanage tadi. Di situ dia menghadapi teman-temannya, adik-adik kelasnya yang begini, yang begitu. Dia bisa mengatur. Dia bisa mencarikan solusi dan seterusnya. Nah, ini jadi dalam dunia pesantren hal seperti itu akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan tadi, ya. Sehingga anak-anak nanti dari situ akan terlatih bagaimana berkomunikasi, bekerja sama, memimpin. Ini jiwa-jiwa itu akan muncul. Termasuk bab komunikasi ini penting sekali, ya. Itu juga perlu dilatih, bukan komunikasinya sembarangan. Bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pihak-pihak lain, dengan temannya, dengan orang yang di bawahnya, dengan pimpinan yang di atas. Ya, itu juga perlu diajarkan dalam lajnah thalabah tadi. Sehingga tadi kemampuan berkomunikasi pun akan tumbuh. Dan ini sangat penting. Bisa dibayangkan kalau orang nggak bisa berkomunikasi yang baik, dia terjun di masyarakat jadi seorang dai, ngawur komunikasinya, dan itu sudah hakiki berkomunikasi dengan masyarakat sembarangan. Apa jadinya? Bisa berantakan, ya kan? Pondoknya bisa berantakan. Tapi kalau dia sudah terlatih komunikasi yang baik, subhanallah, Allah berikan kepada dia amanah mimpin suatu pondok pesantren, dia sudah terlatih. Sehingga dia bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Nah, jadi pesantren itulah pentingnya, ya, dalam bab pendidikan ini. Termasuk, ya, nanti bagaimana bermusyawarah, berdiskusi, berpidato, ya, menyampaikan di muka umum dan lain-lain. Itu semuanya, ya, itu semuanya insya Allah akan
terwujud dalam pendidikan pesantren, ya, melalui hal-hal yang tadi kita sebutkan. Jadi bukan hanya santri di pondok pesantren itu hanya menghadap kitab, mendengar, membaca, memahami. Nah, diharapkan bukan hanya itu, karena perlu aplikasi, perlu penerapan yang baik dan benar. Ya. Ahibati billah rahimakumullah. Selanjutnya berikutnya dalam pendidikan pesantren juga poin berikutnya adalah bahwa guru dan ustadz atau juga mungkin di banat ustadzah, ya kan, mereka itu menjadi teladan. Nah, ini hal yang penting, dan ini lebih-lebih untuk para guru, ya, dan mereka yang jadi santri kelak jadi para guru juga harus mengerti hal ini, bahwa dalam pendidikan pesantren bukan seorang guru, ustadz, ustadzah hanya bertugas mengajar di bangku sekolah, kan itu, ya, bukan sekedar datang waktu jam pelajaran lalu pergi setelah selesai jam pelajaran, bukan. Tapi di sini ada pendidikan melalui penyampaian materi seperti itu, ada pula pendidikan dengan qudwah, ya, dengan qudwah, ya, contoh, teladan. Dan Allah Azza wa Jalla telah yakni menggambarkan kepada kita tentang hal ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Nah, jadi ada pendidikan dengan qudwah hasanah. Bukan pendidikan itu hanya sebatas penyampaian materi, bukan. Tapi termasuk bahkan yang sangat-sangat penting adalah pendidikan dengan qudwah hasanah. Ya. Sangat jelas sekali kalau dalam kehidupan pesantren tentang hal tersebut, ya. Maka dari itu di sini, ya, para pengajar, ya, para pengajar, mudarrisin, mudarrisat memang harus memperhatikan hal ini, ya, dan menjiwai hal ini, ya. Jangan punya anggapan seperti yang tadi saya sebutkan. Pokoknya saya sudah tunaikan tugas saya dapat jam pelajaran sekian, saya sudah ke kelas, saya sudah menyampaikan, saya sudah mengabsen, ya sudah, tugas saya selesai. Jangan sampai ada perasaan atau bahkan keyakinan yang seperti itu, ya. Bahkan, ya, pesantren itu hidup kita, ya. Kita mengajar dan kita bermasyarakat di situ dan kita beribadah di situ. Ini sudah lingkungan kita, ya. Itu adalah tempat kita, ibarat ikan itu akuariumnya kita sudah, ya. Makanya kita harus mengetahui dan menyadari hal itu. Makanya kita sebagai seorang ustadz, begitu juga mudarrisat, tidak cukup sekali lagi dengan mengajar, tapi beri contoh yang baik dalam berbagai macam kebaikan. Kalau ada kekurangan di kita, ya, kita manusia, kita harus menyadari. Kalau ada yang mengingatkan pun kita menerima. Namun harus ada usaha untuk lebih baik dan semakin baik, ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ya, di sini pun juga hubungan antara guru dan santri dengan itu akan menjadi lebih dekat, ya, sehingga pendidikan itu sangat efektif, ya.
Kalau kita melihat dulu para ulama kita ya kan, ulama kita ya sebetulnya juga mirip dengan pesantren kita ya. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi secara umum metode belajar dulu kan seperti itu. Ibnu Abbas, kemudian murid-muridnya. Ibnu Mas'ud, murid-muridnya. Itu kan. Ubay bin Ka'ab, murid-muridnya. Ada madrasah Madinah, madrasah Makkah, madrasah mana? Mungkin Kufah. Istilahnya begitu. Dan mereka itu mulazamah. Terus menyertai guru-guru tersebut. Dan ketika itu mereka itu melihat perilaku para syekh, para guru mereka. Ya. Sehingga dikatakan Ibnu Mas'ud sangat mirip dengan Nabi. Alqamah sangat mirip dengan Ibnu Mas'ud. Terus sampai Imam Abu Dawud sangat mirip dengan Imam Ahmad dan begitu seterusnya. Nah, silsilah tadi yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dawud diperhatikan sampai kepada Nabi, seorang murid mencontoh gurunya. Terus sampai Ibnu Mas'ud mencontoh Nabi. Ini artinya apa? Ya, keteladanan tadi. Bukan hanya sekedar materi pelajaran, tapi juga keteladanan. Ya, nah ini sebagai bahan koreksi bagi kita ya sendiri dan mudarrisin-mudarrisat untuk menjadi contoh-contoh yang baik bagi para santri dalam berbagai hal kebaikan. Ya. Selanjutnya poin yang terakhir ini. Nah, yaitu bahwa pesantren dalam mendidikannya menyiapkan generasi yang berakhlak dan berilmu. Ya. Nah, ini juga perlu disadari, kita ini bukan sekedar tugas ya. Kita bukan hanya melihat waktu yang dekat, tapi kita dalam mengelola pendidikan pesantren, kita ini punya pandangan yang jauh dan pandangan yang luas. Ya. Bisa antum sedikit merenung lagi ya. Dulu dalam waktu yang sekian tahun lalu, anggap 20 tahun yang lalu, namun sesungguhnya terasa begitu cepat. Kita mungkin belum punya anak, ya kan? Atau kita baru punya anak kecil. Ya. Sekarang ini anak-anak kita sudah umuran segitu. Ya enggak? Mereka akan menjadi penerus kita. Kita sudah menyadari belum kalau kita ini sudah setengah tua atau tua? Jangan-jangan belum sadar-sadar. Ya, ternyata gitu kan, kita ini sudah setengah tua atau sudah tua. Nah, sudah pada mantu, sudah pada punya cucu atau mau punya cucu, ya kan? Nah, artinya waktu begitu cepat, mereka akan menjadi pengganti-pengganti kita. Dan kita melihat ternyata anak-anak kita, ya, macam-macam, ya. Kita melihat anak kita sendiri atau kita melihat anak-anak teman-teman kita. Tidak semuanya seperti bapaknya, ya enggak? Betul enggak? Harapan kita, ya, bapaknya Masya Allah, nanti anaknya juga semuanya begitu. Ya. Ternyata tidak sedikit yang orang tua mengelus-ngelus dada. Ya kan? Nah, padahal mereka akan menjadi pengganti kita, generasi kita. Sudah terasa pergantian generasi itu sudah mulai terasa. Nah, pesantren ini nih, itu sudah wadah pendidikan kita. Jadi ini harus betul-betul menyiapkan generasi di masa depan. Generasi yang tadi berakhlak mulia, berakidah yang kokoh, berilmu yang kuat, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita asal-asalan aja sudah. Kalau dulu mungkin pendidikan kita
Ya, dulu. Ya, dan mungkin antum sering dengar dan saya juga dengar, mungkin juga ngomong. Dulu kita pendidikan kecil gitu sudah, yang penting jalan dulu. Ya kan? Yang penting jalan. Dulu begitu, 20 tahun yang lalu. Muridnya baru 1, 2, gurunya juga ganti-gantian, ya enggak? Yang penting jalan, itu dulu, karena memang ya harusnya begitu. Sekarang nggak bisa bilang yang penting jalan, nggak bisa. Sekarang bagaimana ideal, begitu. Bagaimana termanage dengan baik, begitu. Yang penting jalan itu dulu, 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu. Coba pesantren kita, santri sudah berapa? Ya, guru sudah berapa? Luas tanah sudah berapa? Bangunan sudah berapa? Divisi yang ada di situ sudah berapa? Karyawan sudah berapa? Mau yang penting jalan? Yang penting jalan terseok-seok nanti. Tapi bagaimana ideal? Bagaimana di-manage dengan baik? Kita punya tanggung jawab besar. Ya. Kita sebagai pengelola pendidikan punya tanggung jawab yang banyak. Itu guru-guru tanggung jawab kita. Mukafah mereka tanggung jawab kita. Pegawai-pegawai tanggung jawab kita. Santri-santri yang diamanahkan kepada kita tanggung jawab kita. Aset-aset tanggung jawab kita. Ya enggak? Apakah sudah seperti ini kita mau mengatakan yang penting jalan? Tidak bisa. Harus ideal, harus termanage dengan baik. Ini amanah. Hak dan kewajiban. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Ya. Nah, makanya bagaimana kita sekarang sedang membangun pondok-pondok, bagaimana kita nanti meninggalkan untuk generasi berikutnya suatu sistem yang baik, ya, sesuai dengan syariat dan menjadi contoh yang baik. Nanti anak-anak kita meneruskan tinggal jalan, ibaratnya jalannya sudah di hot mix, enak jalannya. Jangan kita sekarang asal-asalan, nanti anak-anak kita juga niru asal-asalan. Ya, kalau mau memperbaiki sandung-sandung, jangan. Sekarang kita mulai. Bagaimana memanage mahat-mahat kita dengan baik, dengan benar. Ya, menjadi tinggalan yang baik untuk generasi anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, makanya untuk SDM-nya, santri-santri itu bagaimana kita didik dengan kita persiapkan menjadi generasi yang berakidah kuat, berakhlak mulia, berilmu dan seterusnya. Ya. Dan mereka akan kita persiapkan untuk menghadapi tantangan zaman yang lebih berat, ya kan? Lebih berat apa lebih ringan di masa akan datang itu? Ya, jelas lebih berat. Itu sabda Nabi, bukan omongan saya. La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk, yakni dari yang sebelumnya. Jadi kita ini sekarang sudah, ya Allah kok seperti ini kondisi ya. Ya, medsosnya seperti ini, kecanggihan seperti ini dan lain-lain, ya Allah, sudah. Kita sudah artinya sering menghela nafas, ya. Mungkin nanti akan apa? Ya, nggak tahu. Yang jelas sabda Nabi seperti itu. Tantangan akan lebih berat. Kalau kualitas anak-anak kita begitu-begitu saja, wah, sementara tantangan lebih berat. Mestinya kualitas anak-anak kita lebih baik daripada kita. Dan begitu seterusnya, karena tantangannya akan lebih berat. Nah, ini peran pesantren, ya. Wadah kita ya pesantren kan? Atau tempat pendidikan seperti pesantren. Ayo. Harus betul-betul menyiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar dengan nilai-nilai Islam, dengan didikan Islam sesuai didikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu. Ya.
Baik, sehingga kita harapkan bahwa anak-anak kita nanti bermanfaat, ya, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat. Kita membutuhkan banyak orang. Indonesia, kalau kita bicara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluas itu, sebanyak itu. Ya, kita ini seberapanya. Ya, kalau kita semua jadi orang soleh saja masih sedikit dibanding yang ada ini. Nah, makanya persiapkan sebaik-baiknya, cetak sebanyak-banyaknya supaya masyarakat juga semakin banyak bermanfaat, ya. Nabi SAW mengingatkan kita seperti hadits yang sering kita dengar, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat bagi manusia. Nabi SAW ditanya dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bahani dan juga Abi Dunya dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hasan bi ghairi. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah? Orang yang seperti apa yang paling Allah cintai? Nabi menjawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, kita harapkan ya diri kita dulu, kemudian nanti anak-anak kita, generasi-generasi berikutnya, ya. Tetap kita jangan kalian anak-anak kitanya sendiri dulu, ya. Kitanya sendiri, kita masih hidup kok, ya. Nah, kitanya sendiri dulu. Bersamaan dengan itu, ya, generasi berikutnya. Jadi, ahibati fillah rahimakumullah, bisa disimpulkan bahwa pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak. Tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, kemandirian, dengan lingkungan yang agamis, religius, dan sistem pendidikan yang terintegrasi, tadi tergabung antara pendidikan pesantren dan di sana ada ilmu alat, ilmu umum yang diprioritaskan. Sehingga dengan itu pesantren mampu mencetak generasi yang berilmu, berakidah yang kokoh, berakhlak yang mulia, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita, anak-anak kita, pesantren-pesantren kita taufiknya menuju apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.